Ya, kembali lagi di Newsroom, pemirsa. Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada para Menteri Kabinet Kerja yang telah bekerja selama 5 tahun. Selama 5 tahun ini, pembangunan nasional dinilai sudah lebih produktif serta merata. Presiden Joko Widodo membuka sidang Kabinet Paripurna evaluasi pelaksanaan RPJMN 2014 hingga 2019 dan persiapan implementasi APBN tahun 2020 di Istana Negara Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Kamis siang. Sejumlah menteri-menteri Kabinet Kerja turut hadir dalam paripurna tersebut. Di awal pembukaan sidang paripurna, Presiden Joko Widodo mengucapkan rasa terima kasih kepada para jajaran Menteri Kabinet Kerja. Presiden mengapresiasi para menteri yang menjalankan visi misi dan program-program prioritas. Selain itu, selama 5 tahun pembangunan nasional dinilai sudah lebih produktif serta merata dan menjaga APBN Indonesia semakin mandiri. Saya melihat selama 5 tahun ini kita telah menyusun sebuah fondasi bagi arah pembangunan nasional akan lebih tangguh, lebih produktif, lebih merata. Dan kita juga telah melakukan reformasi di bidang fiskal sehingga APBN kita menjadi semakin sehat dan semakin mandiri. Kita juga telah meletakkan fondasi bagi pembangunan Indonesia sentris bukan Jawa sentris dalam melakukan percepatan pembangunan di bidang infrastruktur. Ya pemirsa, dalam dialog hari ini kami akan membahas bursa Menteri Milenial. Saya ke Mas Arief terlebih dahulu. Mas Arief, di satu sisi orang milenial dibutuhkan ya untuk regenerasi ke depan, tapi di sisi lain orang milenial juga tidak mempunyai pengalaman cukup untuk memimpin negara. Tanggapan Mas Arief soal ini? Iya, saya kira kita tidak bisa juga mengunderestimate bahwa anak-anak muda ini tidak punya pengalaman. Memang anak muda kan ya tidak punya pengalaman yang cukup, tapi kalau dikasih kesempatan dengan dan Pak Jokowi saya kira berulang-ulang menyampaikan itu ya bahwa beliau akan fokus di periode kedua ini untuk SDM investasinya di sumber daya manusia dan berkali-kali juga beliau menyampaikan bahwa kita masuk di era bonus demografi yang mana ada 70% angkatan kerja dan seperti yang kita tahu di 50% dari usia angkatan kerja ini adalah anak-anak muda. Nah makanya tentu 50%. Makanya dan anak muda sebagai tulang punggung kesuksesan bonus demografi ini. Nah makanya untuk mengartikulasikan apa yang disampaikan Pak Jokowi saya kira dengan program-programnya tentu itu sejalan dengan harapan Pak Jokowi bahwa pengen memberi porsi untuk anak-anak muda karena mereka Pak Jokowi menganggap bahwa ya mayoritas penduduk Indonesia ini akan ditopang oleh anak-anak muda ini dan yang mampu mengartikulasikan kebijakan itu kepada anak muda tentu anak muda itu sendiri gitu. Jadi saya kira Pak Jokowi sangat menaruh besar harapan terhadap anak-anak muda dan berkali kesempatan beliau menyampaikan bahwa beliau akan memporsikan anak-anak milenial ini untuk bisa mengisi pos-pos yang cukup strategis saya kira. Iya, tapi Mas Arief untuk memimpin negara sendiri, jadi sekarang juga kita lihat ada banyak orang milenial menjadi anggota DPR, tapi pengalamannya masih mungkin tidak cukup ya untuk memimpin negara. Kita lihat ya di beberapa belahan dunia misalnya di paling dekat di Malaysia, kemudian di Paris ya di Prancis gitu itu ketika anak-anak muda itu dikasih kesempatan walaupun mereka minim pengalaman tapi dengan itu tadi dengan perkembangan teknologi dan seterusnya dengan gaya komunikasi yang cenderung agak berbeda daripada generasi sebelumnya maka mereka ini yang sebenarnya mampu menangkap semangat zaman itu dan mampu itu tadi mengartikulasi saya kira apa yang menjadi kepentingan Pak Jokowi yang kemudian dibutuhkan oleh teman-teman milenial yang lain. Saya kira bahasa itu yang sulit didapati oleh generasi sebelum kita ketika berkomunikasi dengan generasi milenial. Anggap saja misalnya dengan apa yang terjadi baru-baru ini, misalnya tentang demonstrasi dan seterusnya itu kan kita lihat mereka membawa gaya demonstrasi yang cukup unik ya. Tapi masih didekati dengan kebijakan-kebijakan pendekatan-pendekatan misalnya dari polisi yang cukup cukup berbeda dengan generasi yang ada sekarang gitu, yang cukup fun dan seterusnya. Nah, makanya saya kira itu tadi kalau bicara soal pengalaman ya memang kita minim pengalaman tapi dengan
pembelajaran yang kita dapatkan dengan teknologi yang begitu cepat dan seterusnya ini, itu akan membantu adaptasi lah dari teman-teman milenial ini untuk bisa memimpin negara yang tadi dibilang sebesar Indonesia ini. Oke, Mas Adi setuju dengan kata Mas Arief? Setuju lah, Arief ini kan calon menteri milenial. Pada prinsipnya ini angin surga yang harus disambut oleh banyak orang termasuk anak muda, bahwa Pak Jokowi memberikan satu space yang cukup luar biasa. Ada privilege yang kemudian ingin disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa komposisi kabinetnya ke depan ini harus menyertakan anak muda. Tentu anak muda yang diinginkan Jokowi itu bukan anak muda kaleng-kaleng gitu, anak muda yang asal-asal, tapi anak muda minimal punya track record, minimal punya networking seperti Mas Arief yang mantan Ketua Umum PBHMI yang saya kira relasinya cukup luar biasa. Tapi yang paling penting karena menteri ini adalah jabatan politik, tentu harus mampu beradaptasi dengan seluruh partai politik yang ada. Karena yang akan dihadapi oleh menteri ini satu adalah seluruh anggota DPR yang ada. Di Senayan saat ini yang jumlahnya 575. Ini nggak mudah. Artinya kalaupun toh tidak memiliki pengalaman, minimal punya adaptasi, negosiasi, sehingga memudahkan usulan-usulan, keinginan-keinginan kementerian yang dipimpin anak muda nantinya mendapatkan persetujuan, tidak diprotes dan seterusnya. Ini penting, sekalipun Pak Jokowi menginginkan anak muda, tentu anak muda yang saya kira kriterianya memang cukup komplit gitu ya. Komplit dalam arti pengalaman, integritas, kompetensi, terutama soal semangat, yaitu semangat untuk menobrak gaya-gaya lama yang memang menghambat pembangunan di Indonesia. Mental model birokrasi yang cukup lambat misalnya, itu adalah suatu hal yang memang harus dibenahi oleh anak-anak muda. Nggak ada kompromi bagi birokrasi yang memang itu tidak mendukung pembangunan. Kan begitu Mas Arief kira-kira. Banyak menteri misalnya saat ini itu punya kendala karena birokrasinya nggak jalan. Banyak menteri yang punya keinginan besar tapi birokrasinya tidak melakukan reformasi, maka nggak ada gunanya. Anak muda harus progresif, anak muda harus revolusioner, dan anak muda harus berani menghadapi tantangan-tantangan yang sebenarnya sudah menjadi kanker di negara ini gitu ya. Dengan terobosan-terobosan itu. Saya kira style anak muda ini cukup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Muda, semangatnya iya, penuh terobosan-terobosan dan tentu keberanian. Yang penting untuk kemajuan Indonesia, yang penting untuk kemajuan negara, nggak boleh takut pada siapapun. Kan begitu solusinya. Oke Mas Adi, kami akan lanjutkan dialog ini setelah jeda yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Newsroom.